Saya sebagai Ketua Dewan Penasihat Imam Masjid Indonesia, ya tentu berhak memberi nasihat. Saya menasihatkan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat amanat untuk menjadi imam sholat. Imam itu kan mesti di depan tuh. Nggak mungkin imam di belakang kecuali di Masjidil Haram. Yang di depan. Tampillah yang pantas. Menjadi imam tampillah yang pantas. Biar makmum khusyuk dan tidak menjadi guneman. Tidak jadi omongan, tidak jadi rasan-rasan. Dulu pernah saya singgung masalah ini karena pakaiannya lusuh. Wes elek gak setrika lungset koploke ya gitu pokoknya elek itu pernah. Yang ini bukan soal elek tidak elek. Kalau jadi imam ojo celanan, jangan pakai celana. Apa haram celana? Tidak, tapi tidak pantas untuk jadi imam. Ya sama dengan gila. Tidak koploan kan sah sholatnya, tapi kan tidak pantas. Lengan pendek, baju lengan pendek sah sholatnya, tapi nek jadi imam jangan. Mengapa? Tidak pantas. Kecuali darurat misalnya pendadak kemudian tidak ada imam lain ya itu lain. Ini direncanakan diketahui akan jadi imam. Gaya celono, juga gaya celono pas jadi imam enggak, tapi memakai celana. Sarung dengan celana mungkin mahal celana mungkin, tapi pantas sarung kalau untuk imam. Yang makmume lo jubahan, makmume sarungan, kono celana, gak khusus aku. Ini saya komplain karena mengalami sendiri. Tolong ya para imam, pikir penampilan penjenengan di depan umum, di depan jamaah. Aja saenake dhewe. Terutama imam-imam muda itu. Cek golek jati diri mungkin. Dan nek imam muda itu mesti lama nek imam. Mesti sudah saat ketemu banyak ini tarawih di mana-mana itu pokoknya nek imam enom masih suwe. Tenang. Mestinya mohon maaf tetap saya tawaduk kalau memang dia harus jadi imam. Kan hari-hari lain masih banyak tuh. Nenek-nenek penceramah sing kira-kira rada iso jadi imam seperti saya itu kan rada iso jadi imam. Ya mbok dia tuh tahu diri gitu. Tapi malah yang nyungsang di sana tuh. Bukan yang ini yang kemarin sebelumnya itu nyungsang. Oh, rakaat pertama idza ja'a nasrullah, rakaat kedua al-kafirun. Mungkin jelas wong awame roh itu nyungsang. Keterlaluan. Tapi itulah memang. Tolong ya, imam itu amanah, bukan gengsi. Dan sebenarnya Nabi telah menetapkan ya ummul qauma akrauhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling bagus, paling bisa membaca Al-Quran, paling baik bacaannya. Nah, kalau Imam Syafi'i paling ngerti fikih sholat. Jadi ini penting saya sampaikan supaya imam sholat itu tidak menyebabkan makmumnya tidak khusyuk atau menyebabkan makmumnya rasan-rasan. Tampillah yang pantas sebagaimana lazimnya, namanya pantas itu sesuai dengan kebiasaan setempat. Kalaupun makmum pakai celana ya biasalah makmum. Gak koplo aja rapopo. Tapi nek masuk wani ya, gak koplo dadi imam. Gak wani, oh saya tidak bawa koplo mesti ngono. Oh, lengan saya pendek ya. Celana kok wani. Tapi ya tidak semua, ya ini kasus saja kok. Tapi ini penting bagi saya untuk bagaimana supaya jamaah itu tidak diganggu oleh imam. Dan sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah pada seorang sahabat karena ngimami terlalu lama. Nabi itu, mestinya Nabi paling berhak toh untuk ngimami lama. Nabi sendiri kalau ngimami tidak pernah lama. Kalau subuh memang lama, Nabi subuh itu 2,5 lama.
Jadi nggak satu halaman satu halaman 2 rakaat. Nah, yang Masjidil Haram Masjid Nabawi tarawih memang ya lama, memang sudah kesepakatannya begitu. Tapi secara umum kalau penjenengan tidak ingin dibenci makmum, jangan kakean ulah. Padahal Nabi Dawud, jika ada suatu jamaah makmumnya benci pada imam, sholatnya nggak diterima. Sholatnya tidak diterima. Salah satu sebabnya sholat tidak diterima adalah imamnya dibenci makmum. Tapi bencinya benci syar'i ya. Ya, entahlah ini syar'i atau bukan, ya jelas imami kesuwen itu gak disering makmum. Dimanapun dengan survei silakan. Sekali lagi kecuali di sini subuh memang sudah sejak masjid ini berdiri memang selalu satu halaman. Bahkan kadang-kadang saya kurangi dikit. Tapi itu tidak lama sebenarnya. Saya yakin tidak terlalu lama ya. Tapi yang imami biasa itu loh. Misalnya nek taruh ini. Indonesia bisa. Yang Indonesia loh imami tarawih satu halaman. Ini sesuai Mas Walid ngerti. Tapi maksud saya cobalah ya para imam. Saya ingin sampaikan bahwa penjenengan adalah orang yang ditokohkan, orang yang dihormati. Maka penjenengan harus bisa memantaskan diri sebagai orang yang ditokohkan. Baik,